Bayangin, tiba-tiba kami di NR dikirimin sebuah laptop oleh Axio, yaitu brand lokal yang biasanya bikin laptop 3 jutaan, 4 jutaan, 5 jutaan. Tapi kita dikirimin sebuah laptop yang kelihatannya bisa bersaing sama laptop-laptop ultra portable belasan juta merek luar. Awalnya mikir, ini kayaknya nggak mungkin ya lebih dari 10 juta gitu biar bisa bersaing sama merek-merek luar tadi. Tapi penelitian kami menunjukkan bahwa hasilnya justru lebih mengejutkan. Beberapa bulan lalu, Axio memperkenalkan MacBook Pro K7 dan MacBook Pro K7V. Yang kami pegang ini adalah K7 varian 14 inch dengan CPU Intel Core i7 Gen 11, sedangkan K7V punya tambahan GPU RTX 3050. Nah, Axio ngeklaim bahwa laptop ini dijual dengan harga mulai dari 18 jutaan. Apakah benar? Di Tokped sih, kami hanya menemukan satu toko yang jual dengan harga 21,7 juta. Selanjutnya di pasar digital UMKM, harganya 19,5 juta, dan terakhir di e-catalog LKPP, yaitu aplikasi belanja online besutan lembaga kebijakan pengadaan barang jasa pemerintah, harganya mencapai 19,9 juta. Sas. Apakah ada sesuatu yang benar-benar spesial dari laptop yang seemingly nggak dijual secara bebas ini? Oke, first, laptop ini mengantongi sertifikasi TKDN sekitar 34% komponen lokal, termasuk RAM dan SSD buatan VC Pro misalnya. Rata-rata laptop Axio punya sertifikasi hal yang sama juga, jadi ini jelas bukan keunikan tersendiri. Bagaimana konstruksi dan desain? Well, harus diakui ini agak beda dari Axio 5 jutaan ke bawah. Punya desain lebih boxy dan tegas, dengan punggung dan sisi bawah terbuat dari metal. Bagian dalamnya yang masih terbuat dari polimer pun terasa dan terlihat lebih premium. Kecuali untuk logo Axio-nya sendiri yang masih sebatas print dan juga keyboard standar Axio yang belum punya backlit. Sedikit kecewa, but okay, tombol power ada di sisi kiri bersama combo audio jack, USB 2.0, slot microSD, LAN port, dan slot gembok. Sedangkan di kanan ada charging port, HDMI, satu USB A 3.2 Gen 1, dan satu USB-C 3.2 Gen 1 yang sayang sekali bukan Thunderbolt 4, bahkan entah kenapa power delivery aja nggak support, jadi nggak bisa dicas via adapter USB-C. Padahal mestinya udah jadi fitur standar sebuah ultra portable. Engsel nggak bisa dibuka satu tangan, tapi bisa dibuka sampai tiduran. Nah, apakah panelnya mewah? Nggak juga. MacBook Pro K7 menggunakan panel Full HD 14 inch dengan gamut dan kecerahan standar laptop BPJS, alias laptop-laptop sejuta umat, yaitu masih di kisaran 60% sRGB. Jadi untuk sehari-hari memang oke, tapi as usual nggak bisa kami benar-benar rekomen buat yang sehari-hari ngolah konten foto, video, dan desain secara profesional. Kalau MacBook Pro K7 ini benar-benar ditujukan ke segmen premium, mestinya mereka nggak akan pelit soal layar. Mengingat kami pernah review laptop Axio 4 jutaan yang udah pakai panel QHD 100% sRGB. Webcam bawaan pun sebatas 720p, nothing special. Dengan CPU Intel Core i7 Gen 11 dan IGP Iris Xe, bisa dibilang ini secara CPU laptop Axio 14 inch paling kencang yang pernah ada. Apakah benar? Dalam pengetesan ini, RAM VC Pro 8GB single channel DDR4 2666 bawaan kami upgrade jadi 16GB dual channel, meski tetap ketahan oleh stick yang lebih lambat, serta storage NVMe 15GB merek VC Pro yang speednya cukup basic. Ada sedikit space di samping baterai, namun nggak ada tempat buat naruh hard disk atau SSD tambahan di situ. Secara benchmark, skornya sangat irremarkable, bahkan lebih rendah dari rata-rata i5 generasi 11. Padahal kalau dicek di HW Info, actually nyampe kok kisaran 30 watt ke atas daya maksimum, cuma maybe juga ketahan sama speed RAM yang rendah. Ya, untuk kerja misal ngedit video sebenarnya masih oke, cuma waktu ekspornya apalagi misal render CPU Blender, pasti kalah sama rata-rata Core i5 generasi 11. Dipakai gaming casual, Iris Xe G7 ini masih sanggup ya buat jalanin Genshin Top Valorant setting low dengan frame rate yang sangat playable. Sistem cooling MacBook Pro K7 hanya terdiri dari satu kipas yang ngedinginin satu heatsink dan satu heat pipe yang mengarah ke engsel. Apakah MacBook Pro K7V punya sistem dual fan? Masih kurang tahu ya. Tapi rasanya sistem sederhana ini pun masih cukup buat dinginin CPU tanpa throttling berat. Buktinya lolos stress test 3D Mark. Tidak terlihat pula masalah panas pada keyboard, meski saat kerja keras ada bunyi kipas yang audible. Aspek-aspek lainnya pun kurang mencerminkan bahwa ini sebuah laptop elite. Again, keyboardnya cukup cramped, standar Axio yang nggak punya backlit, layoutnya agak unik dengan tombol enter di ujung banget gini,
tombol panah mini, shift sangat pendek, dan ada fungsi numpad di tengah keyboard. At least touchpad-nya luas lah, nyaman dipakai. Di sisi lain, baterai hanya bertahan sekitar 6 jam usage ringan, so jangan sampai charger ini ketinggalan di rumah karena laptop ini nggak support charging USB-C. Kualitas stiker pun sangat basic ya, nggak terdengar beda dibanding Axio-Axio yang lebih murah. So, apakah yang membuat laptop ini terkesan jauh lebih mahal dari semestinya di katalog-katalog online? Entahlah, yang pasti ini adalah sebuah produk yang saat ini hanya dijual ke kalangan terbatas, terutama instansi-instansi pemerintahan. Kami tidak ingin berprasangka buruk dan hanya menyajikan fakta-fakta yang kami temukan sejauh ini tentang MacBook Pro K7. Awalnya sih berharap banget ya ini bisa jadi halo produknya Axio yang bisa bersaing dengan laptop-laptop ultra portable entry-level merek luar yang sesama pakai CPU Intel Core. Hehe. Entahlah, kayaknya juga bingung mau komen apa lagi. Anda ini laptop mungkin harganya ya 8, 9, 10 juta, mungkin masih bisa ya bersaing sama laptop-laptop ultra portable merek-merek luar, tapi ya kita nggak tahu sebenarnya ada agenda apa di balik ini semua. Tentu kami pingin ya, selanjutnya Axio bisa naik kelas ke laptop-laptop seperti ini yang bisa jadi pilihan solid untuk para pelajar, mahasiswa, dan pekerja kantoran sehari-hari yang pingin nyari laptop ultra portable dengan spek yang solid dan bisa di-upgrade. Itu aja pendapat kami soal Axio MacBook Pro K7. Kalau kalian ada pendapat lain, mungkin bisa langsung ke komentar. Yang pasti, jangan lupa like dan share, stay safe and stay healthy.